Sudah, silahkan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama Ulun Ananda Putri Sapitri, biasa dipanggil Nanda. Nanda, oh ya. Alamat di mana? Masalah kah ulun betakun alamat? Alamat di mana? Alamat di Tetah Pemangki Laut. Oh, Tatah Pemangki. Barang acara malam tadi. Inggih, Oh. tapi ulun di samping Habib Ubaidillah. Oh ya, Habib Ubidillah Al-Kaf. Aywah, aywah. Nomor WA. Begaya. Ya, jadilah pemuda yang mandiri. Buktikan bahwa buhan pian berata yang ada di sini nih bisa menampilkan karya sendiri. Habis itu pulang, jangan manja. Terus itu binian juga tolong sopan santunnya, jaga harga dirinya supaya harga diri binian tuh tetap tinggi gitu dari mata lakian lah. Jangan sampai rendah gitu nah. Cie. Menggitir ulun. Saya itu aja lah. Inggih. Itu aja lah. Inggih. Berarti saya lebih ribu aja nih. Ada lagi lah ditambahi bang. Tangan-tangan jar gere. Hah? Yang tangan-tangan tuh. Apa itu? Tangan-tangan apa? Tangan-tangan. Kalau Menutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yanor. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang serempak. Nyaringi pang mic nih. Cek. Cek. Jalan-jalan ke desa Sengayam. Imbah itu lanjut ke Bungkukan. Tahu kada desa di mana tah? Kada tahu berarti kada penjalan belum. Itu di daerah Kota Baru. Jalan-jalan ke desa Sengayam, imbah itu lanjut ke Bungkuk. Ulun doakan nang menjawab salam, mudahan hidupnya salamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah, ganti bang mic-nya nih, pagat suaranya. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK N1 Banjarmasin beserta seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha yang ulun hormati, yang ulun muliakan, para siswa dan siswi
yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan semuanya yang berhadir hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cek. Anu bassnya kurangi, treble-nya naik kan? Cek. Anunya kedosah be efek lah, efeknya tutup aja. Paham? Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekolah kita yang tercinta ini dengan berbagai nikmat yang Allah berikan. Akhirnya kita bisa berkumpul di tempat ini, walaupun sebagian ada yang kepanasan, tapi insya Allah yang kepanasan pahalanya lebih ganal daripada nang benaung. Karena diukur itu az-zawab ala gadri ta'ab. Pahala itu diukur berdasarkan susah payahnya engkau menghadapi itu pekerjaan. Nang benaung tanyaman, nang bepanas tangaleh saikit gawiannya. Jadi tak banyak pahalanya toh. Jadi nang bepanas jangan benaung. Bejamur aja sampai tuntung ceramah, sampai tuntung acara. Insya Allah ganal pahalanya pian. Nang benaung bila hendak ganal bepanas juga situ. Lihat. Ya Allah ya Rabb. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang ulun hormati, mungkin ulun menyebut bubuhan siswa di sini ading lah, karena dari segi umur mungkin tatuha ulun pada buhannya nih. Sedikit kah? Buhanmu berapa umur dah? Berapa? 17. Aku 17,5. Anjar 17,5, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan di tempat ini insya Allah sama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah telah menganugerahkan kepada sekolah ini sudah beroperasi sampai sekarang 68 tahun. Ibarat nusiang ini tuha banget sudah banyak pengalaman. Masya Allah, artinya sudah luar biasa ikut andil kepada negara tercintanya untuk mendidik warga negaranya supaya menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Hadirin sekalian, adik-adik sekalian yang ulun hormati, pentingnya kita sekolah itu sudah disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Pentingnya kita berilmu pengetahuan itu sudah disindir oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, kada sama antara orang berilmu lawan orang bungol. Sama kah kada kah kira-kira? Orang berilmu lawan orang bungol samalah? Kada mungkin sama, pasti belain. Baik dari segi duniawinya maupun dari segi keagamaan atau akhiratnya, itu jauh berbeda antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ulun contohkan. Ini apa? Ini apa nih? Botol berisikan air. Ini berapa mililiter nih? 600 mililiter. Kalau di Kalua, banyu putih kayak ini, banyu ledeng biasa, PDAM biasa, itu dijual orang satu tank muat 20 liter, harganya cuma 2.000 sampai 3.000 rupiah. Banyu ledeng, tahu ya kak? PDAM langsung diambil, dibuat dalam tank,
muat 20 liter, itu dijual cuma 2.000 sampai 3.000. Ya taruhlah harga wayah ini 5.000 misal. Di tangan orang biasa, di tangan orang kada pintar, di tangan orang kada berilmu, maksudnya banyu 20 liter hanya berharga 5.000. Sekarang apabila banyu 20 liter itu berpindah kepada orang berilmu, itu inya memproses. Tukarakannya butol nangka ini, cariakannya tutupnya, diprosesnya, banyunya dibarasihinya, disterilisasikan, banyunya disterilkannya, akhirnya diolahnya jadi seperti ini. Kita hitung-hitung supaya lebih nyaman aja. Anggap sebotol ini 200 ml, anggap ini kan 600, anggap 200 ml aja. 200 ml tuh kayak apa yuk? Yang kecil Pak, sabotol halus 200 ml itu dijual di warung berapa? 2.000, 3.000, anggap 2.000 lah. Misalnya orang ini tadi bermodal 2.000 rupiah, dapat banyu 20 liter. Habis itu diprosesnya pakai mesin, menukarakan botolnya, diolahnya 200 ml. Kira-kira 20 liter berapa dapatnya, berapa botol kira-kira? Diolah satu botolnya 200 ml. Yang ahli matematika, hitung. Jangan gurunya jangan, siswa. Liter ke mililiter berapa? Hei. Liter ke mililiter berapa? Berapa? Nah, ini di dalam debatnya nek. Bibinian berapa? Liter ke mililiter berarti kalau 20 liter berapa mililiter? 20. Satu kemasannya 200 ml, dapat berapa botol? Ayo pang dihitung apa? Kada bisa dihitung nek. 100 botol. 100 botol. Dapat 100 botol, dijualnya satu botol 3.000 rupiah. Kalau habis 100-nya berarti duitnya berapa? 300.000. Anggaplah bermodal 2.000 tambah nukar botolnya, anggap bermodal misalnya 50.000 lah habis. Berarti berhujung berapa? 250.000. Banyak ada hujungannya. Kenapa bisa demikian? Karena inya berada di tangan orang yang belum lagi sampai ke tangan tuan guru. Ini di warung paling 2.000-3.000. Sampai ke tangan tuan guru sekali tiup bisa berubah Soekarno-Hatta. Berapa hujungannya Bian? Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya karena inilah pentingnya kita berilmu Bu Untung. Hidup tuh jangan bungol. Bungol jangan diharagu. Imam Syafi'i mengatakan man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa hendak bahagia dunia wajib nuntut ilmu. Tentunya ilmu yang berkaitan dengan dunia. Ikam hendak jadi pebisnis, kajilah ilmu bisnis. Ikam hendak jadi petani yang sukses, kajilah ilmu bertani. Hendak jadi pedagang yang sukses, belajar berhitung. Ini modal, ini hujungan. Kawa menjumlahkan, ini sampaikah hitungan zakat atau kada? Itu belajar. Hendak jadi advokat, belajar. Ngertilah advokat? Lain alpukat, mau juga nih. Hendak jadi notaris, hendak jadi itu dan ini, insinyur, profesor, doktor dan lain-lain. Intinya mengaji ilmu
agama, mengaji ilmu dunia supaya bahagia dunia. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, kata Imam Syafi'i. Siapa hendak bahagia akhirat maka ia wajib mengaji ilmu akhirat. Ilmu akhirat maksudnya ilmu agama. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa hendak keduanya bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia, tuntutlah ilmu juga. Bahagia dunia pakai ilmu, bahagia akhirat pakai ilmu. Yang lebih utama lagi, adik-adik sekalian, mengaji ilmu agama jangan tertinggal. Karena rumusnya demikian, kalau orang mengejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau orang mengejar akhirat, dunia pasti dapat. Jadi nang behimat kita menuntut doh, bujur-bujur menuntut itu ilmu agama, jangan kada. Silahkan ikam sekolah umum, pagi ikam sekolah di sini, tapi kena sore malam ikam datangi majelis-majelis ta'lim supaya antara dunia dengan akhirat itu seimbang. Kada bisa kita kada seimbang, apalagi bungol ilmu agama, jangan sampai terjadi lawan kita lah, jangan sampai terjadi. Apalagi ikam nih gana-ganal dan rahat gatal tanduk hendak kawin, jadi pikiran gawian. Ini nang kakak ini rarahatan hendak benar kawin. Ikam kira kawin tuh nyaman kah? Hah? Ikam kira kawin tuh nyaman lah? Nyaman bener tahulah. Nyaman bener. Jakanya tahu pada nyaman mulai bahari berdahulu pada abah kawin. Di mana seorang keluar berdahulu pada abah. Ya Allah. Ini nagarahatan kayak ini nah, supaya kainanya ikam bahagia, supaya kainanya setelah SMK, ikam kuliah ataupun yang lain-lain nasib dedenan tahunya lah. Nasib kededenan tahunya, dan nasib itu kada kawa disakulahi. Leh, nasib itu takdir dari Allah. Nasib kawa dirubah masih, tapi takdir dan kada kawa dirubah. Kada kawa diubah lagi pian. Ampun maaf, ada yang sekolah tinggi tapi rezekinya dikit. Ada yang kada sekolah tapi sugih banget. Ini takdir sudah nih. Takdir. Dan itu bawaan dari dalam parut, dan itu kada kawa kada. Coba ikam lihat di tangan kanan ikam masing-masing, telapak tangan, coba lihat di belakang dengar kada telinga. Lihat di telapak tangan kanan masing-masing. Itu angkanya berapa tah? 1/8 bahasa Arab lah. Coba lihat angka satunya. Tangan ikam ke mana arahnya? Bila angka satunya mengarah ke jari tengah sini, ke tengah sini. Akan apa tak tawa? Aku mah dah kan mau ibunya nek. Nek ke sini nah, kayak ini aja nah. Nah, sekira kada mau. Apabila angka satunya nih menuju ke garis tengah sini, ke jari tengah sini, ini ciri orang panyupan. Adalah ini nang bagus bibinian bang ke tengah nih. Jadi bila jadi bibinian panyupan banget. Orang bibinian panyupan nih masya Allah luar biasa pian. Nyaman diharagu orang panyupan nih. Apalagi bibinian. Sifat supan itu merupakan perhiasan bibinian. Sampai mbah balaki juga kesupan. Apabila angka satunya menuju ke jari telunjuk, ini ciri orang pandustaan. Bibinian, ikam bila hendak balaki, calon laki ikam tuh nalihati dulu telapak tangannya. Kalau kau tak kasih ini pendustaan wara, ikam aja didustainya hari-hari. Makalah lakian dia dasar rancak berdusta. Sampai-sampai mengutarakan cinta pun kadang-kadang dengan dusta. Itu tuh lalakian nih. Beda lalakian hewan bibinian. Kalau bibinian itu sekali mencintai biasanya selamanya dia akan mencinta. Tapi beda dengan laki-laki.
Kalau mulut laki-laki mengatakan aku cinta padamu, kemungkinan besar cinta-cinta yang lain masih bertebaran di luar sana. Ngalih, banyak yang setia juga, setiap tikungan ada. Tapi kada berataan lah, kada berataan buai lakian kayak itu. Kada berataan cuma sapaleh. Ano sebagian lalakian kayak itu. Tergantung lalakiannya juga, Bang. Tergantung lalakiannya juga. Kada tunggal lakian pandusta binian gin ada. Iya makanya Julun tadi kebanyakan, tapi dari bibinian pun bisa berdusta. Ya sampai lakiannya nih menangis merintih batin karena telah dihianati oleh wanitanya. Kayak apa? Jadi lakiannya kada apa-apa dah. Aku nih kada putus asa, diputusi biniannya hari ini. Oke lah, aku cari yang lain. Karena aku sadar bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Sadar aja kayak itu nah. Jadi jar lakiannya sambil duduk merenung kayak itu lakiannya. Apalah salahku jar lakiannya. Muha kayak orang aja kayak itu nah. Kepintaran ku kurang lebih aja ban orang. Kenapa aku maka ditinggalkan si Allah? Berpikir sakanya tak dapat lagu lah. Sambil dah langsung mengutarakan isi hati. Walaupun aku kalah jelakiannya di dalam percintaan, tetapi aku pernah merasakan jua kasih sayang belayanmu. Ujar lakiannya. Sakalinya datang biniannya, anu yang ngai minta maaf yang lah kada ulun kada kayak itu orangnya. Jalakiannya sudah tertutup hatiku untukmu. Untuk apa bersumpah kau menutupi malu, semua orang tahu siapa dirimu, engkau yang membuat luka. Jar lakiannya. Jadi panjebiniannya apalagi pilihan pian. Ya sudah jar lakiannya. Sekarang aku putuskan berpisah denganmu, orang lain berlabuh, aku yang tenggelam. Han mau to lakiannya to. Apa ibah dipagati binian mungol bener. Hati-hati bibinian lah mau hendak memagati orang buntung apalagi menolak lamaran orang, hati-hati. Hati-hati banget pian. Kalau kok jorang tuha bahari pilih pas tak pilih bangkong. Itu nangalihnya pian. Ya Allah ya Rabbana. Rami juga kisah percintaan nih lah. Pokoknya hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga jarang. Ya Allah ya Rabb. Itu lagu Rhoma Irama lah. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Musik. Haro aku nang bungulan dari ini. Taparak bukan kanakan nih nggak kayak itu bang. Ya taparak kakanak mangakanak kayak itu. Ulun bisa ya bakal likiran mas main ini deh. Kalikiran kenapa karatnya? Bakalikir, kalireng, main kalireng. Bisa, ulun di kampung bisa main kalikiran mas baju kaos batapihan kanakan dilawanin. Ada jurang tahu, mana aja rumah guru ya Nor jar. Julun tuh situ rumahnya. Orangnya main kalikiran. Mbahnya ulun naik, pian kata di jar main kalikiran tadi. Iya aja ulun lo kok. Ya Allah ya Rabbana. Dua adalah cirinya tadi. Angka 3 apabila angka 1-nya tak kasih nah antara ibu jari dan jari telunjuk. Ini ciri orang pangulir. Pemalas. Hapus pula. Menghapus jejakmu. Terakhir apabila angka 1-nya menuju ke sini antara jari tengah dan telunjuk
Ini ciri orang sugih. Tangan kota kasih tanda, tangan kota. Nggak mau diulah-ulah ha. Tuh bawaan mulai dalam parut sudah. Bawaan mulai dalam parut kawalan pari request pianna lan Allah taala. Ada kawala. Kemana arahnya yo? Nah kalau dihapus biar dioperasi oleh pian tatap takdir tuh kayak itu udah. Nah itu salah satu ciri orang sugih tuh ngarannya takdir dibawa sudah mulai dalam parut dibawa ke dunia sini. Nah tapi ciri-ciri na ulun sambatakan tadi itu hanya ujar. Ujar tuh bisa bujur bisa hoax penyebar hoax bisa dipidana. Itu ujar aja bang, ujar artinya mun kabelujuran bujur inggih nya salah aja deh, jangan ditagok lah bahasanya, jangan ditagok kayak itu. Nah intinya kalau kita hendak bahagia dunia, hendak bahagia akhirat, maka kita wajib menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, karena kita orang Islam jangan sampai kita bungol dalam masalah ilmu agama. Karena busiah kawin taparak lawan langgar, awak seumur hidup kada suasumbahyang, tahu di aturan kada neba, hendak kawin naik dah, kabulujuran, rumah bini ini tatayan langgar, seorang seumur hidup di suah langgar. Kada tahu gawian orang dilanggar ma apa, jadi bet akon wan mintuha mak jar apa gawian orang dilanggar to, ya umannya juga menjelaskan singkat padat berisi. Jar umannya ikam kada usah lapah tuh hai turuti apa nanti gawi orang dilanggar, iya tuh sudah ngarannya orang bungul sudah hai dah dalam otak turuti apa jar orang masuk ke langgar. Kenapakah kebelujuran orang lambat datangan, imam masuk inya bujuran imam, imbah itu lalu hibak sap di belakang kakanakan pas serahatan sembahyang. Kenapakah kakanak ini ngarannya kakanak begayaan, kalau kakanak ini melihat pengantin hanyar tangannya jahil, lalu kakanak menapak burit si pengantin tadi, tak pau di tapaknya. Ingat pasan umat turuti apa gawian orang, karena di bujuran sidin imam ya sudah tapau juga burit imam di tapak. Imam merasakan tapak membalas meninjak, takut tinjak imam. Nah ini tadi ingat pulang ujar umat turuti gawian orang, akhirnya kakanak di belakang takut tinjak pengantin juga, takipai kakanak mendua daba dalam hatinya kayak ini leh orang dilanggar leh bagagawilan burit beti tinjakan. Apa faktornya itu? Karena baisi penyakit bungol. Hari Ahad kawin, malam Senin malam pertama, malam yang sangat membahagiakan bagi sepasang kekasih yang telah memadu cinta. Mun wahini biasa aja bang kira, mun orang bahari ujar orang bahari itu ada nasa mingguan kada dapat. Mun wahini kira lambat menawari, paham banget pangkanakan wahini sudah. Pas malam pertama ujar biniannya yang pian tahulah niat mandi wajib. Kita nih esok pacang mandian deh. Jadi jar lakiannya mulai bahari dingai niat mandi wajib tuh kada pernah berubah. Ndak, maksud ulun yang ngai pian tahu kada bacaannya ulun hendak mendengar benar leku balain. Jar lakiannya Bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Salah aja binian gitu, salah yang enak kayak itu. Ulun ingat dilajari niat mandi wajib itu Bismillahirrahmanirrahim, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni. Kada aja lakiannya bujur at-tahiyatul, kada aja birannya Rabbighfirli at-tahiyatul, Rabbighfirli at-tahiyatul, Rabbighfirli. Giger akhirnya bangun kuitatnya mintuhan bangun. Kenapa yang, kenapa toh maka gigir batangah malaman nih main niat mandi wajib deden samanya.
Ikam napa yang Rabbighfirli? Ikam napa toh At-tahiyatul? Nama-nama nambujur salah jadinya umma berdua nambujur nama-nama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma hdina fi man hadait ujarnya umma nih boh kada ka itu mah aja At-tahiyatul nambujur Rabbighfirli aja saya kong pulang Allahumma hdina fi man hadait nambujur akhirnya bangun paninian yang paling tuha jook berjalan paninian ngerti lah jook jook tuh berjalan sebegamat sidin santai jook bahasa orang Banjar nih ya lah bahasa Banjar jook tuh ya lah lo bahasa kalua bener berjalan paninian manunte umanya iyang kenapa gerang maka gigirnya betengah malaman ini pang maai cucu pian niat mandi wajib dede nasamanya bah pang ikam napa Allahumma hadina biman hadait siotoh napa At-tahiyatul yang Rabbighfirli nang mana nang bujur nek jajujo salah berataan jadi nek nang bujur napa buhanmu tahu mandian haja niatnya aku nanggung berataan jar pandinian bisa nanggung niat orang ya pak saking saktinya pandinian nek ini judulnya bungol sarumahan karena kada ba ilmu agamahan belum lagi dalam sembahyang kada tahu pembatal sembahyang kayak apa bebaya sembahyang berjamaah dilanggar tikus lalu jangan ngambil kahiga imam baca ayat sembahyang deh tu tikus lalu jangan dihiga sembahyang tuh kada boleh bapandir jadi yang di sebelahnya untung nggak aku kada bapandir berarti 3 batal bungol juga itu kisah orang bungol karena kada ilmu agama. Ada juga kisah orang bungol nang kada ingat bekunut ada juga. Baya subuh baya imaman 2 laki bini. Baya tuntong rakaat nang kedua rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pas kada ingat bekunut. Jadi Allah aja. Ngan sini dah. Jajam bini kunut jajam bini bungol jadi nyelke Allah badina fi manadet betunggingan nak itu kunut itu kisah orang bungol ilmu agama amun dalam fikih kalau sudah melewati posisi lebih daripada rukuk atau posisi rokok itu tarusakan sujud kayak itu beturang ada di orang kunut betunggingan nak ini itu gara-garanya bungol ilmu agama makanya buntung silahkan ikam sekolah umum subuh nang kayak ini pagi nang kayak ini sekolah umum tapi siang-siang sore-sore malam-malam hadir majelis ta'lim nih hari ini malam ini di Sabilal ada jalan majelis atau kena di mana kayak itu nah di Sabilal kan ada kakak nang meisinya kayak itu kan Masya Allah pak kakak ando dan sana kamber lain abah lain umak Masya Allah kan nah tulah ke majelis dangari ilmu agama Insya Allah ikam bila ikam paham ilmu agama hidup ikam nyaman Insya Allah hidup ikam nyaman ilmu dunia dapat ilmu akhirat ada juga beisi lalu ikam kawa hidup tuh bahagia dunia akhirat amun ulun sekolah kada tinggi bang dapat paket sewara kuliah kada ulun nih tapi alhamdulillah kawa aja tuh kayak orang makan 3 kali sehari kawah aja artinya orang begelang jam aja juga walaupun jam tuh merek murahan aja nang 2,5 juta ya, murah aja bang enggih murah itu bujur murah itu tuh di mobil tuh ada 10 juta kada percaya kah lihat teh lako pak aku dustai buhannya nih ini kada sombong kada ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits merek Egner nih takon ibu-ibu merek Egner itu berapa harganya Egner cek di Google Egner itu berapa harganya jangan nang KW orang na asli kada main KW-KWian kita itu alhamdulillah kawah Jepang kayak orang dan ulun pribadi alhamdulillah mulai bahari punya prinsip adik-adik sekalian dan ini mudahan buhan pian kawa menuruti ulun mulai dari SD sampai ulun tamat pesantren
ulun kada bisa membebani orang tua. Karena ulun punya prinsip, apa prinsip ulun? Mulai SD ulun bagawi. Sambil sekolah, ulun sambil begawi. SD itu bahari mulai kelas 4 SD, bayangkan kelas 4 SD itu. Gawian ulun memburuh. Hari Sabtu bos datang dari pasar. Susuniakan barang, gasan bos tulak ke pasar Muara Uya. Esok Ahad baudal barang pulang, bos datang dari pasar. Kada susuniakan pulang, kayak itu tuh maulur barang, naik akan barang, maulur barang, naik akan barang. Itu lagi SD. Sampai tamat kelas 6. Jadi duit barian bos itu cukup untuk biaya ulun sekolah di SD. Sampai ulun sekolah sanawiyah, madrasah sanawiyah. Bilanya hari Ahad atau tanggal merah, ulun pasti umpat ke pasar. Bedagang, tapi profesinya berubah. Bahari ulun berjualan kerupuk. Lagi SD itu umpat bos kerupuk. Itu tanyaman itu, bila sambil istirahat ada ngemil, makan, ada ciki-cikian, makan. Ada ini empat bus rundap, basmilang, herbato, racun tikus. Kadang kawa di ngemil lagi, gini, mati bujang awak. Itu lagi sanawiyah. Ya bila hari Ahad tulak atau tanggal merah berangkat lagi. Duitnya cukup untuk ongkos kita sekolah. Karena bulik daripada sekolah, ulun nimbang pupuk di rumah bos sambil melajari anak bos mengaji. Digaji oleh bos. Cukup untuk biaya ulun sampai 3 tahun sekolah sanawiyah. Baru ulun melanjutkan ke pesantren. Di pesantren setelah masuk 3 bulan, ya otomatis namanya pesantren kada kawal lagi begawi di luaran. Harus di lingkungan pesantren. Tapi alhamdulillah Allah berikan jalan. Apa jalannya? 3 bulan setelah kita mondok, guru menunjuk kita jadi guru untuk mengajar di Tika Al-Quran. Digaji saat itu tak sekitar tahun 2008, 2009, 2010 itu digaji 75.000 per bulan. Cukup untuk biaya ulun 1 bulan 75.000 itu. Ulun bemasak sorangan. Lauk ulun di kadang alih buat ulun di harago, ulun ni nyaman masalah lauk. Bahari itu hintalo hari-hari. Hintalo bang hari-hari, tapi hintalonya ulun proses. Walaupun menunya tetap satu, tapi berbeda-beda. Hari ini hintalo basajiko, esok hintalo mata hadangan, mata sapi. Esoknya hintalo bercampur mie sedap. Esoknya hintalo bercampur pucuk waloh. Esoknya hintalo bercampur nior. Esoknya hintalo bercampur kocok ini, dadar. Pokoknya dalam seminggu itu kada pernah sama. Itu ulun bahari memproses supaya kada dulak. Nah itu walaupun hintalo bahan utamanya tapi dirobah-robah. Itu lagi di pondok 75.000 cukup untuk 1 bulan. Mondoklah ke Martapura. Sampai di Martapura kada ada lagi gawian maajar. Jadi di Martapura murni maharap hadis Rasulullah, talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Orang nuntut ilmu itu rezekinya dijamin Allah. Kadang-kadang duit sudah tipis, kena kanker, kantong kering. Sudah bayar kantong pina kering, ada guru bahyau. Ya Nur jar, masuk sini. Mobil, umpat sembahyang hajat wadah Pak Haji Herol Saleh. Oh sembahyang hajat itu bila sembahyang hajat wadah Bupati, itu bulik pasti kancang kantong. Itu bisa dipastikan. Karena Bupati bersalaman, munjuki amplopnya. Paling dikit 50.000, bisa 100.000, belum lagi buah-buahan kami buat kajal taruh dalam nih. Limau, apel, anggur, buat terus bawa-bawa aja Pak Bupati, tidak ada Pak Sekda, bawa-bawa aja sini. Nah bisa kan himong kami di Pondok Bahari, itu maber makan bersama. Oh itu Bahari kami ada aja toh rajaki. Sampai kemudian terkendala sedikit masalah ekonomi, ulun pun kemudian bulik ke kampung dan memutuskan bulik ke kampung, dan kemudian ulun istirahat 1 tahun baru kemudian melanjutkan lagi sekolah di pondok pesantren Ar-Raudhah Amuntai. Masuk ulun kelas 1 aliyah. Nah pas kelas 1 aliyah di pondok Raudhah Amuntai itu naik ke kelas 2 ulun kawin dah.
Jadi satu-satunya santri dicatat di pesantren dari Abah Guru Sakumpul meresmikan pesantren itu tahun 93 sampai 2015 tidak pernah ada santri yang kawin masih sekolah kecuali ulun. Macah rekor. Itu banyak kekawanan bihiri ulun bila tulak sekolah lon bini sambil wah nyamannya ya Nur tuli aja tulak sekolah lon bini jarak kayak itu. Bersepeda motor Mio aja bahari manis begemat tulisannya. Syet pakai Mio kayak itu. Itu pengalaman lagi sekolah dan semuanya tidak pernah membebani lan kuitan. Kawin ulun jujur seorang. Duit maharnya lalakian kan ada mintawan kuitan. Ada ikam nak kawin ba amok. Hendak rugi seket ka rugi gendal kan. Rugi seket rumah ku rugi gendal rumah ku salukot. Bila rugi sedikit bahe kawin akan ulun. Kada mau na gitu. Ulun hendak kawin ngumpulakan duit. Pas niat hendak kawin arisan gugur. Karena arisan 20 juta bahari. Menjujur biniannya 13 juta. Malangkahi kakaknya 500. 13,5. Ulun hendak lan adingnya bang. Padahal kakaknya ada ulun lan adingnya hendak. Sarah kowe milih. Napa masalah lah. Begisan ente. Ente kadang-kadang. Kenapa gerak? Kadang-kadang ente kadang-kadang itulah. Saya bagerang bu coba ente kadang-kadang toh. Hah? Ente kadang-kadang. Masya Allah. Kan sampai ulun sekolah tuh biaya sorangan. Alhamdulillah kada pernah membebani kuitan. Kayak itu buntungnya ikam. Mestinya ikam kayak itu jua nih. Ikam nih sudah SMK nih. Pagalangan kayak kayu bangkih deganalnya. Mestinya ikam sudah menampaikan hasil karya ikam. Yang dikatakan pepatah Arab, laisal fata may yaqulu hada abi, walakinnal fata may yaqulu ha anada. Tidaklah seorang pemuda itu yang mengatakan, "Nih abahko, nih kuitanko, nih kaiko, nih umakko." Oh, itu umummu naharat, abahmu naharat, kau mana? Karyamu mana? Yang dinamakan pemuda itu walakinnal fata may yaqulu ha anada. Namanya pemuda itu berani mengatakan inilah diriku sendiri, ini hasil karyaku. Mana hasil karyamu? Itu namanya pemuda. Lamun ikam masih mananai lawan kuitan, entah duit, entah duit. Habis paket data, nukar kota, 40.000, 50.000, entah duit, nukar rokok. Oh itu anak-anak masih. Jangan ngaku pemuda. Nggak mau pacaran pak iyanya duit minta war kuitan sok-sokan menguliling membawa pasangan duit mintawan kuitan sakit barang pian toh bila tatamo orang berduaan lalaki lan bibini berduaan makanan di rumah makan bila bayar masing-masing itu ngarannya bakawanan yalah. Bila mau lakian wan binian makan di rumah makan nang bayar lakiannya mungkin itu berpacaran. Nang ajaib nih kayak ini bila mau lakian wan binian makan berdua nang bayar biniannya. Nah itu sudah kawin biasanya. Jadi bendahara di rumah tangga. Ayo lalakian tampayakan mana hasil karya ikam nah. Mana hasil karya ikam katakan bahwa aku bisa. Katakan dari sekarang, aku bisa. Kalau orang bisa seperti itu, aku harus bisa lebih seperti itu. Nang baik maksudnya lah. Jangan kalau kawan bisa menyabu, aku sakilo sanggup menghisap. Itu bungol karetnya. Tampayakan bahwa ini karyaku, aku bisa. Nah, itu nah, ini hasil karyaku, aku bisa. Itu harus tertanam di dalam batin kita. Sekira-kira kita jadi pemuda, jangan jadi pemuda yang manja. Belajarlah seperti Rasulullah. Nabi kita mulai umur halus 8 tahun sudah menggembala kambing. Umur 25 Nabi kita mendagangkan dagangan Sayyidah Khadijah. Itu perjuangan Nabi SAW. Ini parak sudah bulan Maulid nih. Parak sudah bulan Maulid. Nabi kita Muhammad dilahirkan oleh Allah, diandak di muka bumi untuk menghapus kegelapan. Parak sudah nih bulannya nih. Bulan di mana malam Senin ketika Fajar Shadiq 12 Rabiul Awal tahun gajah
571 Masehi di tanah suci Mekah lahirlah seorang yang membawa cahaya ini. Wamtala'atis samawati anwara, langit hibak dengan cahaya. Kedatangan Rasulullah menghapus kejahilan di muka bumi. Andaikan Rasulullah kada datang, bisa dibayangkan kayak apa keadaan kita saat ini. Zaman Islam belum datang, coba lihat dalam sejarah. Bibinian ini kan ada harganya, pian. Bila lahir, bibinian dipajal hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Kada ada harganya bibinian. Sekalipun ada nonggonol, ada umurnya panjang, hidup hanya untuk menjadi pemuas nafsu. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Itu bahari. Datang Rasulullah, akhirnya harkat martabat bibinian diangkat. Apakah lagi kita di Indonesia berkat Raden Ajeng Kartini, kemudian wanita pun bisa melakukan emansipasi wanita. Akhirnya wanita kita lihat bisa berkarya. Nyatanya kepala sekolah kita bibinian. Komite sekolahnya bibinian. Banyak bibinian-bibinian yang artinya bisa menampaikan bagaimana kualitas dirinya. Kawa tampil, itu berkat Rasulullah awalnya. Andai buai Rasulullah kada datang, kada berharga buhan pian. 3.000. Andai Rasulullah kada datang, tapi Rasulullah datang mengangkat, memuliakan pian. Bahkan disebut oleh Nabi an-nisa imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Bila biniannya bagus, bagus itu negara. Bila biniannya rusak, rusak itu negara. Jadi patokan bubuhan pian. Ayo kada gagempangan. Itu luar biasanya berkat Rasulullah. Sebelum Rasulullah datang, lihat deh. Siapa yang diadu domba? Bukan binatang, manusia. Coba lihat deh film Spartacus. Pernah melihat? Bahaya bang itu ditonton. Film Spartacus itu cerita zaman Itali kono. Itali ke Yunani kah? Itali lah. Daerah Itali kono itu. Nang disaung manusia. Bila kada pagat gulu kada ampe. Jakanya binatang nang disaung kurang lebih lah. Itu pun kada bagus. Itu pun haram. Ini manusia. Nang menonton ribuan di gelanggang situ. Menonton, kayak orang nonton sepak bola. Manusia nang dikalahi akan. Takut betimpasan, tes paget pohon gulu. Menang, rame, bersorak. Itu bahari sebelum Islam datang. Tapi Islam datang menghapus itu semua. Alhamdulillah, ini sudah mendekati bulan kelahiran Rasulullah. Mari semangat mengkaji sejarah Nabi. Mari semangat membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian terakhir, ulun ingin menguji bagaimana keseriusan para siswa dalam menyimak ceramah tadi. Apakah ada di antara kalian yang bisa memberikan resume, memberikan ringkasan dari ceramah yang ulun sampaikan beberapa poin, yang bisa menjawab ulun beri hadiah. Silahkan angkat tangan dari perempuan atau laki-laki. Oh ya sudah, MC ini macam-macam bang panjangannya. Lain kah? Oh lain. Nah perambang mataan kok. Oh itu kata deh. Berdiri. Silahkan berdiri. Berdiri. Nah, oh ini munsyidah tadilah. Munsyidah itu artinya tukang syair. Udah paham lalu. Udah ada ngarannya munsyidah. Sudah, silahkan perkenalkan nama. Perkenalkan nama ulun Ananda Putri Sapitri, biasa dipanggil Nanda. Nanda, oh ya. Alamat di mana? Masalah kah ulun bertakun alamat? Alamat di mana? Alamat di Tetah Pemangki Laut. Oh, Tatah Pemangki. Barang acara malam tadi. Inggih, Oh. tapi ulun di samping Habib Ubaidillah. Oh ya, Habib Ubaidillah Al-Kaf. Aywah. Nomor WA. Begaya. Jangan ibu langsung takuni nomor WA. Sudah, kira-kira berapa poin dapat dari hasil ceramah tadi? Yang inti-intinya aja. Yang pertama tuh, kita tuh kalau mau menuntut ilmu tuh harus seimbang dari ilmu dunia ke akhirat juga. Tapi
Tapi kalaunya Kenapa? menuntut ilmu, boleh aja menuntut ilmu dunia, mengajar dunia, tapi jangan lupa dengan akhirat. Misalkan sekolah dari pagi sampai sore, buliknya ke majelis malam. Ke majelis lebihan. Alhamdulillah ke majelis. Oh, iya. Terus ada lagi? Cukup. Cukup. Itu aja. Intinya loh. Oh boy. Berarti sudah habis. Oh iya. Ah, Yang selanjutnya, jadilah pemuda yang mandiri. Buktikan bahwa buah impian berata yang ada di sini ini bisa menampilkan karya sendiri. Habis itu pulang, jangan manja. Terus itu, binian juga tolong sopan santunnya, jaga harga dirinya, supaya harga diri binian tuh tetap tinggi gitu dari mata lakian lah. Jangan sampai rendah gitu nah. cie. Oke. Sudah. Selesai? Iya. Oke, makasih banyak. Kelas berapa? Alumni pelatih Hapsi di sini. Oh, pelatih Habsyu, masya Allah. Duit. Terima kasih. Selanjutnya dari laki-laki, ada yang mau memberikan resume? Belakang sana ada? Maju. Jangan berani ngomong di belakang saja. Tampil ke publik. Belajar tampil di publik. Lakian masa kalah lan bibinian. Ya sudah, diri. Oh, udah boleh pakai mic. Unjukin mic-nya, unjukin. Harus berani tampil di depan publik. Berdiri. What's your name? My name is Alimuddin. Hah? Alimuddin. Alimuddin. Masya Allah. Well, do you live? Kadu bisa bahasa Inggris gitu? Oh, Yes. Jadi kesimpulannya tuh orang mana, Pian? ulun orang Batu Benawa. Orang Batu Benawa Enggak. sini. Sudah kelas berapa? Sudah kelas 11. 11 itu Kelas berarti 8, kelas 2. kelas 2. Malah pahi aku menghitung. Kelas 11 ya. Oke. Silahkan. Nomor WA Kak Guru. Ada kisah kan? Silahkan. Nah, jadi kesimpulannya tuh misalnya kita menuntut ilmu akhirat, insya Allah ilmu rezeki di dunianya tuh mau pati aja Guru. Nah, jadi aro ketahuan. Jadi itu aja Guru. Menggitir ulun. Saya itu aja lah. Inggih. Itu aja lah. Inggih. Berarti saya lebih ribu aja nih. Ada lagi lah ditambahi bang. Tangan-tangan jar Guru. Hah? Yang tangan-tangan tuh. Apa itu? Tangan-tangan apa? Tangan-tangan. Kalau apanya? Ngomong yang jelas le. Anu apa? Dalam Kenapa? menuntut dalam di dunia ini harus bisi ilmunya kayak itu Gray kayak Udah Gray. Hah? Sudah Kin? Sudah lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, masalahnya Bu Ulun udah bisa duit pacah. Nah, makasih. Pertanyaan terakhir. Ulun minta dari yang belakang yang menjawab, yang depan jangan angkat tangan. Mau lakian, mau binian terserah, tapi yang belakang.
Sebutkan secara detail. Gugup udah dengar detail. Sebutkan secara detail kapan, di mana, tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagian belakang. Enggak, bagian belakang. Ada boleh buka Google. Ada? Sampai? Ya, sudah. Silahkan perkenalkan nama. What's your name? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Akrom. Muhammad Akram. Where do you live? Apanya? Yes. Where do you live? Takut aja yes. Ada nyambung. Alamat rumah. Where do you live? Di Jalan Trans Kalimantan, Handil Bakti. Trans Kalimantan. Ih. Parak mana? Parak mana? Dekat. Parak komplek anu Perwing Indah. Oh, udah tahu ya kok. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Berarti ya sudah, ayo sebutkan. Nabi itu dilahirkan kapan secara lengkap. Di mana tempatnya? Jangan menyupani Keruing Indah ya. Ibu di sana. Keruing, Bu. Oke, Keruing Indah. Handil Bakti ya? Iya, betul. Oh, Keruing. Ternyata itu tetangga. Oh iya. Dekat anu Pak Haji Yuli itu ya? Apa? Pak Haji Yuli. Yuli ya. Oh iya, benar. Malam Senin, Developer, 12 Rabiul Awal. Developer. Nah. Di mana? Di mana? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin ke malam Senin kah? Malam Senin. Malam Senin, tanggal 12 Rabiul Awal di Banjarmasin. Kota Mekah. Di Mekah. Terus? Tahun gajah. Masehinya? Kan tadi lengkap ulun nyebutkan di ceramah. Masehinya tahun berapa? Ulun berikan gambaran di depannya 500-an. 500 sekian. 571. Ayo. 571. Ayo. 571 Masehi. Jangan bertakut dulu orang. 571 Masehi. Yakin gak dak? Insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Dari mana yakinnya? Dari mana yakinnya? Bisik-bisik tetangga. Ini. Coba diulangi dari awal. Malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Mekah. Terus? Ada Tahun lagi, gajah. Iya. Makasih. Ih, sama-sama. Maju sih deh ambil duitnya. Kalau ada yang lagi maju pada terang. Kenapa? Hah? Semangat buka. Kawan nukar kota nih. Sini. Kada usah naik di sini aja. Sini. Makasih banyak. Gelitiran tangan loh, Wah. Masya Allah. Ulun tuh senang melihat orang-orang yang berani tampil di depan publik, berani memberanikan diri gitu nah. Walaupun misalnya tampilnya itu masih seadanya, tidak apa-apa. Yang penting berani. Inilah aku. Daripada yang renai terus.
Itu harus berani sebujurnya. Ada yang berani lagi menjawab pertanyaan? Ada yang siap? Berkaitan dengan agama. Oke. Apa ibu gurunya kita beri pertanyaan? Ada. Ulun minta bibinian bagian belakang yang jawab. Pokoknya binian yang bagian belakang. Sebutkan rukun-rukun wudhu. Ikan binian kah? Itu yang baju hijau. Ini memang tidak ada dalam ceramah tadi, tapi ini keseharian kita. Mustahil, kada tahu. Silahkan berdiri. Oh, Supan. Kenapa Supan? Aku Supan. Jangan Supan-Supan jika kau bertemu aku begini. Harau penyanyian. Silahkan perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Devina Aryani dari kelas 12 C BDP. 12 tuh kelas berapa? Kelas 3 lah. Kenapa berdengkak-dengkak sambil? Nah, terus tempat tinggal di mana? Di Pelambuan. Hah? Di Pelambuan. Oh, Pelambuan. Parak masjid kah? Nggih, para Masjid Al-Falah. Biasa hadir majelis bulanan ulun? Bang, apa sih? Oh, ini biasa pas pian datang Yang pun ada. benar. Biasanya majelisnya kapan? Apa sih? Ayo. Oh, itu biasanya rancak hari Minggu jam 4 sampai jam 5. Oke. Hadir apa kada? Hadir tekanannya bila ada Oh, sibuk. takanannya. Ya oke lah. Oh iya, Pelambuan lah, para Ustadz Hendra lah. Nggih. Pelambuan. Nomor WA berapa? Gaya, coba gaya. Silahkan. Jumlahnya kira-kira berapa tuh? Ada 7. Ada 7. Ayo coba sebutkan. Kalau ada 7 sebutkan. Sebutkan. Kalau Ayo sebutkan kalau ada 7. Nggak usah malu-malu. Mau berhasil mau tidak semuanya ulun hargai perjuangan pian. Kak. Pakai mic. Ada 6. Ada 6. Tadi 7. Yang mana yang bujur? 6 kan 7. Niat. Terus? Satu niat. Terus? Cuci muka. Cuci muka. Membasuh muka. Berkumur-kumur. Terus. Yang wajibnya aja yang wajib. Nggak apa-apa. Apa perlu ulun turun ke situ? Tarusakan? Membasuh kedua tangan. Mengusap kepala. Berapa dah? 3 lah. 3. Terus? Bisa lagi. Mengusap tangan kepala ya lah. Mengusap kepala, membasuh kepala. Membasuh ubun-ubun. Ya terserah lah, ubun-ubun kayak kepala kayak apa kayak. Bisa lagi. Terus? Sudah. Membasuh kedua telinga. Terus Terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yakin? Terus tertib. Berarti berapa rukun wudhu jadinya? Itu kan ada 6 berarti. Bertahan dulu berdiri di situ. Ulun minta satu bantuan dari kawannya. Silahkan baju. Nggak, itu sudah ada yang baju baju abu-abu rokok. Silahkan.
Dilanjutkan. Niat membasuh wajah, membasuh tangan, Basuh wajah tuh sampai mana kira-kira? sampai siku, basuh wajah sampai dagu. Sampai dagu itu bagian bawah, yang sampingnya? Sampai sini. Sini itu di apa? Sini. Pasak telinga. Ya, terus. Hitung, coba hitung. 1, niat. 2, niat, basuh wajah. 3, basuh terus? tangan. Ya, 4. Kepala. Basuh telinga. tangan tuh sampai mana? Sini. Sini itu apa? Siku. Siku. Terus? 4. Apa? Basuh kepala, telinga, kaki. Apanya? Ada tertib hanya. Kodusa. Coba 4 apa? 4. Apa tadi, Pak? 4 apa? Kepala. Satu tuh niat, Ya. terus membasuh muka, wajah. Terus? Membasuh tangan sampai siku. Terus? 4 ini apa yang Kepala. sebagian kepala. Ya. Terus kaki sampai mata kaki. Ya. Yang keenam tertib. Ada 6. Yakin? Yakin? Duitnya bagi 2. Hulu duit, la ilaha illallah. Coba diulang sekali lagi. Tadi sudah. Udah diulangi dulu. Masih asipang. Satu, Satu niat. 2, Membasuh wajah. 3, Tangan. 4, Sampai siku. 4. Basuh sebagian kepala. Menyapu sebagian kepala. Kalau membasuh itu basah berataan. Menyapu aja. Terus 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mata kaki. 6. Tertib. Tertib. Oke, ambil ke sini. Berdua. Masih banyak loh isinya di dompet. Allah ya Rabb. Kelas berapa nih? Hah? Kelas 11 itu, oh kelas 2 lah. Makasih banyak. Sama-sama. Mudahan lakas kawin. Lakas kawin dah. Tak salah-salah 2 Mudahan jadi orang sukses insyaallah. Anda. Barakallahu fiik. Makasih semuanya atas partisipasinya. Ulun ucapkan terima kasih dan ulun banyak-banyak minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kepintaran, kecerdasan. Mudah-mudahan semuanya nantinya bisa menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Demikian yang ulun sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita batamuan lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kita rancak tamimpi Nabi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan rancak tulak haji. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kita lakas jadi wali. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kamar mandi di rumah, mandi di rumah aja. Kejauhan itu sumur di ladang. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih, burung pelatuk, burung buburak, burung bantiung, burung belibis, yaitulah nama-nama burung. Demikian yang ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi
أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yanor telah memberikan ceramah agama sekaligus memimpin doa kepada kami. Demikian seluruh rangkaian acara pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili seluruh panitia penyelenggara meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.